terhapuskannya eradication of negara haram Zionis Israel Yahudi ini, ya kan, dari peta bumi dunia ini, itu bukan dikalahkan oleh umat Islam solely sendirian. Oh, bukan? Bukan. Nah, cuma yang jadi masalah adalah saya berkeyakinan tidak mungkin aliansi muslimin dengan Rum itu terjadi ketika umat Islam sendiri tidak punya kejelasan sole leadership, kepemimpinan tunggal. Saya menduga kuat aliansi itu baru akan terjadi saat the leader sudah hadir. Siapa itu? Ya, Al-Mahdi, Amirul Mu'minin fi akhir zaman, pemimpinnya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali bersama Kiro Channel. Ada hal menarik yang disampaikan Ustadz Ihsan Tanjung yang dijuluki pakar akhir zaman. Di channelnya Cerita Untung, beliau menjelaskan berdasarkan nas Nabi mengenai kekalahan Zionis Israel bukan hanya dikalahkan umat Islam sendiri, melainkan ada umat lain yang membantu perjuangan itu. Pertanyaannya, siapakah umat yang membantu umat Islam dalam mengalahkan Zionis Israel? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Kapan nih Israel ini kalah nih, gitu ya kan, sebagai entity yang sifatnya opresif gitu ya, the oppressors gitu ya, para penzolim ini gitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan nas Nabi ya kan, dan ada di bahasan di kitab ini nih, ini kitab karya seorang ulama dari Gaza, dari Palestina ya kan, namanya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad ya. Beliau punya satu ijtihad, itu hasil renungan dalam gitu kan, dan itu berdasarkan nas-nas Nabi gitulah, bahwasanya terhapuskannya eradication of negara haram Zionis Israel Yahudi ini, ya kan, dari peta bumi dunia ini, itu bukan dikalahkan oleh umat Islam solely sendirian. Oh, bukan? Bukan. Satu solihuna rumah sulhan aminan. Kalian ya umat Islam akan menjalin satu perjanjian aman dan damai bersama bangsa Rum. Rum itu Eropa, dan Rum itu identik dengan Nasrani. Ya. Oke, ya. Rupanya Ustadz Ihsan Tanjung mengambil referensi dari kitab karya ulama Gaza Palestina yang bernama Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau berijtihad berdasarkan nas Nabi bahwa umat yang bekerja sama dengan umat Islam adalah bangsa Rum. Dalam hal ini beliau mengartikan bangsa Rum ini dari Eropa yang identik dengan Nasrani. Fatagzuna antum wahum aduan min waraikum. Lalu kalian bersama mereka, jadi umat Islam dengan Nasrani Rum, akan berperang melawan musuh di belakang kalian. Musuh di belakang umat Islam, oke? Fatansuruna wa taghnamuna wa taslimu. Maka kalian akan menang, kalian akan dapat ghanimah, harta rampasan perang, dan kalian akan selamat. Jadi aliansi ini menang gitu lawan musuh common enemy ini, musuh bersama ini, ya kan? Tsumma tarji'una hatta tanzilu bi marjin butulul. Kemudian kalian akan kembali, ya kan? Ketika kembali sampai di satu daerah perbukitan, ya kan? Kalian istirahat. Gitu. Fayarfa'u rajulun min ahli nasraniyatis salib. Maka seorang tentara Nasrani ya kan Rum ngangkat salib tinggi-tinggi. Apa dia bilang? Fayaqulu ghalabas salib. Lalu dia berteriak, berseru ya kan, salib telah menang. Jadi artinya kemenangan aliansi ini lawan musuh bersama ini itu sebab menang itu karena salib. Gitu. Jadi dia ngeklaim bahwa yang memenangkan ini salib gitu. Fayaqdabu rajulun minal muslimin. Maka seorang tentara muslim marah. Ya kan, fayadukkuhu fa inda dzalika. Maka dia pukul si tentara Rum ini yang ngangkat salib ini ya kan, sebagai bentuk protes gitu kan. Taghdirur Rum wa tajma'u lil malhamah. Akhirnya pecah kongsi. Lalu pasukan Rum ini akan mengkonsolidasi diri, siap-siap menghadapi malhamah. Malhamah itu perang besar antara muslimin lawan Rum. Bukan dengan Yahudi lagi. Sudah tidak. Ya, Yahudi kan Israelnya sudah bubar. Jadi kekalahan Zionis Israel itu atas kerjasama bangsa Rum dan muslimin. Tapi setelah Israel kalah, bangsa Rum alias kaum Nasrani malah mengklaim sepihak bahwa kemenangan itu milik mereka. Salah satu tentara Rum mengatakan salib telah menang. Tentunya ini menimbulkan kemarahan umat Islam, dan akhirnya salah satu tentara Muslim memukul tentara Rum itu sebagai bentuk protes. Yang mana kejadian ini menjadikan kedua pasukan pecah kongsi, dan bersiap untuk menghadapi malhamah, yaitu perang besar antara Rum dan Muslim. Sedangkan ada satu hadis lagi, bunyinya mirip sekali, cuma bedanya sedikit saja. Satu solihun rumah sulhan aminan hatta tagzuwa antum wahum aduan min waraihim. Kalian umat Islam akan menjalin perjanjian damai, aliansi yang damai, yang aman bersama bangsa Rum. Lalu kalian bersama mereka akan memerangi musuh di belakang mereka. Jadi di belakangmu, sekarang di belakang mereka. Ya. Nah, disinilah sebabnya Syekh Mubayyad melakukan ijtihad yang berani dengan mengatakan this is a common enemy. Ini berarti musuh bersamanya muslimin dan Rum, Nasrani, ya kan? Dan siapa lagi itu kalau bukannya Yahudi? Di belakangnya muslimin dan di belakangnya Nasrani. Pada prinsipnya dunia hari ini di belakang layarnya siapa sih? Yahudi. Gitu. Mau itu di belakang negeri-negeri Muslim kah? Mau itu di belakang negeri-negeri Nasrani kah? Sekarang Yahudi kan yang nyetir gitu. Iya. Nah, jadi akan terjadi satu proses kesadaran bersama, di mana akhirnya sama-sama berkesimpulan, ini yang ngerjain kita ini harus kita habisi nih.
Kayaknya kita jadi boneka doang soalnya jadi gitu kan. jadi alat terus nih. Tapi saya pikir di belakang itu dari sisi geografis, Ustaz. Jadi berarti saya pikir kan memang ya posisinya Israel itu berada di belakangnya Rusia kan gitu kan. Rusia gitu kan pasti ada dugaan-dugaan gitu ya. Nah, jadi istilahnya begini, istilahnya kalau kita lihat sekarang, ya kan, ini kan pelan-pelan juga terjadi tuh perubahan mindset tuh. Tadinya baru di masyarakatnya saja, selebritis, penyanyi, pro Israel jadi pro Palestina. Tapi sekarang bahkan sudah ada di antara komunitas EU, European Union itu, ya kan, Spanyol sudah menyatakan pro Palestina dan tidak peduli walaupun dia mau dikucilkan sama EU. Ada yang dipecat itu sempat ya, menterinya ya. Tapi kemudian Irlandia, ya kan. Irlandia. Nah, ini bisa jadi ini perkembangan selanjutnya adalah makin masif yang pro itu. Nah, Yang menarik di sini ketika orang Nasrani Eropa sadar bahwa mereka itu hanya dijadikan boneka saja bagi kaum Yahudi. Dan mereka malah berbalik memerangi Israel bekerja sama dengan Muslim. Itu kan suatu peristiwa yang ajaib dan luar biasa. Untuk saat ini, mayoritas kaum Nasrani atau Kristen masih mendukung Israel dalam memerangi Palestina. Ya, termasuk sebagian besar umat Kristen Indonesia yang mati-matian membela Yahudi Zionis Israel. Tapi insya Allah pada saatnya nanti mereka akan tersadar bahwa selama ini mereka hanya diperalat saja. Ini ada cuplikan khutbah dari Pastor Munter Ishak, pendeta Palestina yang memimpin gereja evangelis Lutheran di Bethlehem, mengecam kemunafikan dunia barat dalam pesan Natal kemarin. Semoga saja umat Kristen sedunia bisa berpikir lebih dalam lagi, sehingga mereka bisa sadar di kemudian hari. So here is my message. Gaza today has become the moral compass of the world. Gaza was hell before October 7th, and the world was silent. Should we be surprised at their silence now? If you are not appalled by what is happening in Gaza, if you are not shaken to your core, there is something wrong with your humanity. And if we as Christians are not outraged by the genocide, by the weaponization of the Bible to justify it, there is something wrong with our Christian witness, and we are compromising the credibility of our gospel message. If you fail to call this a genocide, it is on you. It is a sin and a darkness you willingly embrace. Begitu dalam dan menghujam sekali, pesan Pastor Munter Ishak ini. Beliau mengatakan kepada umat Kristen, jika tidak marah dengan genosida yang dilakukan Israel, dengan menjadikan Bible sebagai senjata untuk membenarkan Israel, maka ada yang salah dalam kesaksian kekristenannya. Oke, kita lanjutkan lagi penjelasan dari Ustadz Ihsan Tanjung. cuma yang jadi masalah adalah saya berkeyakinan tidak mungkin aliansi muslimin dengan Rum itu terjadi ketika umat Islam sendiri tidak punya kejelasan soul leadership, kepemimpinan tunggal. Saya menduga kuat aliansi itu baru akan terjadi saat the leader sudah hadir. Siapa itu? Ya, Al-Mahdi, Amirul Mu'minin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Berarti ada kemungkinan kita nih di masa kita hidup ini. Kalau Mas Ari mungkin, kalau saya udah agak lanjutnya. Wallahu a'lam. Di sini Ustadz Ihsan Tanjung menduga kuat bahwa ketika aliansi Muslim dan Nasrani bersatu melawan Yahudi Zionis Israel itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.